Eksplorasi jamur trichoderma dari Rhizosfer tanaman pisang oleh Risma 1903-01-012. Langkah pertama, diambil tanah dari sekitar perakaran tanaman pisang. Di sini saya menggunakan cangkul untuk mempermudah pengambilan tanah. Selanjutnya, diambil secukupnya saja tanah yang akan kita gunakan untuk bahan percobaan dan dimasukkan ke dalam wadah. Jadi, alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu tanah dari perakaran tanaman pisang, nasi yang sudah dingin atau tidak hangat lagi, wadah plastik, dan juga tisu. Selanjutnya, diletakkan tisu di bagian dasar wadah plastik. Kemudian, dimasukkan tanah ke dalam wadah tersebut, hingga mencapai setengah bagian dari wadah plastik yang kita gunakan. Dan kemudian kita letakkan nasi di atas tanah hingga menutupi permukaan tanah. Lalu kita letakkan tisu pada bagian atas media tersebut agar apabila ada uap air tidak langsung membasahi nasi yang berada di permukaan atas wadah tersebut. Dan selanjutnya kita tutup wadah plastik tersebut. Dan kemudian kita masukkan ke dalam kardus dan disimpan pada tempat yang aman. Setelah 7 hari, kita buka wadah plastik tersebut untuk melihat apakah jamur trichodermanya sudah tumbuh atau belum. Kita buka tisu bagian atas wadah dan terlihat telah tumbuh jamur trichoderma yang ditandai dengan miselium atau spora jamurnya yang berwarna hijau muda sampai hijau tua. Dan ini adalah jamur trichoderma yang telah tumbuh pada media nasi tersebut. Terlihat berwarna hijau muda sampai hijau tua. Langkah selanjutnya yaitu kita biakkan atau kita perbanyak lagi agar hanya jamur trichoderma saja yang kita peroleh. Kita ambil spora jamur menggunakan cotton bud dan kemudian kita letakkan ke dalam wadah yang telah berisi nasi yang tidak panas atau nasi yang sudah kita malamkan. Jamur yang kita letakkan hanya jamur trichoderma saja yang berwarna hijau muda sampai hijau tua. Karena di sini kita ingin memperoleh jamur trichoderma. Kemudian kita tutup bagian atas wadah dengan menggunakan tisu. Kemudian setelah 7 hari kita buka kembali wadah plastik tersebut. Dan terlihat telah tumbuh hanya jamur trichoderma saja. Pertumbuhan jamur ini sangat cepat sehingga dengan mudah memenuhi permukaan nasi. Tahap berikutnya adalah aplikasi jamur trichoderma pada tanaman. Disterilkan sendok yang akan kita gunakan dalam aplikasi jamur trichoderma. Dan ini adalah aplikasi pada tanaman cabai. Kita ambil nasi yang telah ditumbuh jamur trichoderma, kemudian kita benamkan ke dalam tanah tanaman cabai tersebut yang sebelumnya kita buat berupa piringan di bawah tajuk tanaman. Dan spora atau miselium jamur tersebut kita letakkan mengelilingi tanaman. Dan kemudian kita tutup menggunakan tanah. Dan begitu juga aplikasi yang sama kita lakukan pada tanaman jeruk. Aplikasinya sama dengan cara pada tanaman cabai sebelumnya. Kemudian kita tutup juga kembali dengan tanah. Dan selanjutnya kita siram sedikit air pada bagian tanaman tersebut agar membuat tanahnya menjadi lembab dan mendukung pertumbuhan dari jamur trichoderma. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.